لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله فيها يثبت الإيمان فيها يحصل الأمان فيها يثبت الإيمان فيها يحصل الأمان كرر أيها الإخوان لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita dalam kehidupan sehari-hari agar diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Maka di sini kita akan membahas tentang zikir yang terbaik. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman engkau sekalian. Jadi kadang-kadang al-iman yazid wa yanqus, iman kadang bertambah, kadang berkurang. Maka perlu kita perbaharui. Biasanya kalau sesuatu yang baru itu akan menimbulkan semangat. Maka supaya iman kita bertambah, supaya ibadah kita meningkat, ibadah kita semangat, iman harus kita perbaharui. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbaharui keimanan kita. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, engkau sekalian. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, cara memperbaharui iman engkau sekalian, fa'aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Imam Bukhari Muslim an Utsman bin Malik
innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini agaknya pas dengan kebiasaan kita dengan bertahlilan. Sebab tahlil itu adalah intinya mengucapkan la ilaha illallah. Yang pertama adalah untuk memperbaharui keimanan kita. Yang kedua, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan diharamkan masuk nerakanya Allah. Yang penting hanya mengharapkan ridha Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Wabni Asakir an Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsani Jibril qala yaqulu Allah ta'ala la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amina min azabi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril menyampaikan kepadaku, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku. Faman dakhalahu amina min azabi. Barang siapa masuk ke bentengku, maka akan aman dari siksaku. Maka subhanallah, kita beruntung. Orang-orang yang terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, tinggal kita memantapkan makna la ilaha illallah dalam diri kita. Sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang pantas, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beribadah karena Allah, kita sholat karena Allah, kita puasa karena Allah, kita haji karena Allah. Maka dengan kita beribadah karena Allah, makna la ilaha illallah merasuk dalam diri kita. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam bentengnya Allah dengan kita membiasakan mengucapkan la ilaha illallah dan menghayati makna la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita semuanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana syair yang sudah saya sampaikan di awal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salawatullah, fiha yasbutul iman. Dalam la ilaha illallah ada keimanan. Fiha yahsilul aman. Dengan la ilaha illallah, di dalam la ilaha illallah ada keamanan. Karena la ilaha illallah adalah bentengnya Allah. Siapa yang masuk bentengnya Allah, aman dari siksanya Allah. Karir ayyuhal ikhwan, la ilaha illallah. Seringlah, bolak-baliklah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bolak-baliklah untuk berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik pertolongan oleh Allah
untuk senantiasa melanggengkan zikir la ilaha illallah dan kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.